Ya, ketika antum berada di keliling mereka, maka antum menilai secara subjektif. Antum hanya melihat akibat, tidak sebab. Ya, Bapak ini saya tidak tahu siapa, apa kapasitasnya, apakah dari MUI, apakah ulama besar. Kalau memang izinkan saya berdialog dengan beliau. Saya sebagai mahasiswa ingin dialog dengan beliau. Saya ingin tanya sama Bapak ini. Apa pendapat Bapak ini ketika Nabi Muhammad itu pedo? Apa yang harus dilakukan? Oh, kita sabar aja. Saya tidak pernah menemukan dalil dalam Al-Quran. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Yang Allah perintahkan adalah ketika kalian mendapatkan ketidaknyamanan dari orang-orang kafir, maka utamakanlah tawakal. Takut kepada Allah. Cara saya bertawakal apa? Saya belajar cara menjawab pertanyaan mereka. Saya jawab ke hadapan publik. Ketika mereka menista agama kita, saya tampol balik mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka adalah penista sesungguhnya. Ketika kita tunjukkan konsekuensi logik dari iman mereka, lalu kita dikatakan penista, maaf, saya tidak akan pernah berhenti menunjukkan apa yang sudah saya pelajari. 6 tahun diskusi lintas agama. Polisi kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan. Tolong kalian telepon dulu polisi, Polsek Sunggal kah, Polda Sumut. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Telepon kalian dulu polisi. Apa kalian gak ada yang punya pulsa? Ada. Udah semua meneleponi. Udah, dan bilanglah polisi biar cepat datang. Tolong dulu kawan-kawan. Siapa kalian yang tahu polisi? Tolong dulu atau tentara. Nunga ngarame jol masih. Dan percaya itu nggak sudi meneleponnya. Tolong dulu kawan-kawan. Yang tentara pun kawan-kawan yang tentara. Jalan Binjai kilometer 13 kalian dulu menelepon kawan-kawan. Babinsa kawan-kawan Babinsa. Kalian dulu menelepon kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Kalian dulu menelepon polisi kawan-kawan. Kalian dulu menelepon. Yang penting selamat dulu kami sekeluarga kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Telepon kalian dulu polisi kawan-kawan. Telepon kalian dulu polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, telepon kalian dulu polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan. Telepon kalian dulu polisi. Saudara-saudaraku. Telepon kalian dulu polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Sudah temanku polisi ke sana. Kawan-kawan, telepon kalian dulu polisi, jangan sampai rumah didobrak kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel mengedukasi dan menghibur. Heboh teman-teman ya. Pelaporan kepada Bang Zuma, Nora Aritonang, dan Unirifah yang dilakukan oleh Bang Dosma Sijabat ke Polda Sumatera Utara. Jadi ada 3 orang, saudara-saudari kita yang dilaporkan. Mengenai dugaan dan juga bukti-bukti yang mereka lampirkan, kita sudah bahas di konten sebelumnya, di mana dikatakan bahwa Bang Zuma itu diduga melakukan penistaan karena membakar sebuah kaos yang ada gambar burung merpati. Jadi dianggap burung merpati itu adalah lambang kekristenan. Dan ini cukup membingungkan ya. Karena setahu saya burung merpati ya burung merpati gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang buat video YouTube memotong atau memanggang burung merpati, apakah itu termasuk penistaan? Apakah itu termasuk penghinaan kepada agama Kristen? Kan membingungkan juga gitu. Kalau burung merpati jadi diklaim sebagai lambang kekristenan. Terus untuk Unirifah juga dilaporkan karena menjelaskan Trinitas. Disebut ada batang dan telur, kan begitu. Untuk Nora Aritonang karena mempertanyakan dan menyebut domba sebagai binatang. Membingungkan ya. Tetapi ya sudahlah, itu urusan penegak hukum, urusan kepolisian yang menentukan apakah itu pelanggaran atau tidak. Karena
kita mau ngomong apapun, kita mau bacot apapun, ujung-ujungnya kan kepolisian yang menilai. Betul tidak? Kita bukan channel Polycardus yang ngomong A, B, C, D sampai Z, tetapi terakhir tidak ada satupun yang mereka sampaikan yang benar. Kita nggak seperti itu. Kita ingat nggak waktu kasus KC? KC pasti akan bebas, KC tidak bersalah, beginilah begitu. Teorinya luar biasa. Tapi endingnya KC divonis paling berat 10 tahun, teman-teman. Luar biasa. Kenapa? Karena kita banyak orang-orang ini yang merasa jadi pakar. Mendadak jadi pakar hukum. Mendadak paling ngerti. Ngomong A, B, C, D, seakan-akan udah paling ngerti lah. Coba kita lihat channel-channel Polycardus. Tiba-tiba ngomong, iya itu udah penghujatan, beginilah begitu. Apa-apaan lah kalian. Apa-apaan. Dan saya ingin katakan, biarkanlah kepolisian yang menilai, karena kita yakin Polda Sumatera Utara akan bertindak, akan bekerja secara profesional dan presisi. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Kita percayakanlah penegakan hukum kepada pihak kepolisian, karena merekalah yang diberikan tanggung jawab itu. Bukan kita. Bukan kita yang menentukan. Oke, di situ. Terus yang mau saya soroti adalah, saya nggak ngerti ya, apakah ini ada suatu konspirasi yang ingin menghentikan perlawanan dari para apologet Islam yang melawan hujatan-hujatan para Polycardus. Bersama kita ketahui, munculnya Bang Zuma, Unirifa, para apologet Islam, itu lantaran hujatan-hujatan yang dibuat oleh Polycardus. Jadi Bang Zuma tuh nggak akan muncul kalau nggak ada Polycardus yang duluan menghujat. Unirifa nggak akan muncul kalau tidak ada yang namanya Uti Watimena, Sofiatul, Fatimah Sa'diyah yang menghujat dengan luar biasa. Jadi saya agak bingung gitu. Apakah ini memang tujuannya supaya para penghujat, supaya para Polycardus bebas menghujat Islam tanpa ada perlawanan? Apakah ini tujuannya? Kan begitu. Coba kalian bayangkan. Teman-teman. Satu persatu apologet Islam dimasukkan ke penjara. Apakah itu akan membuat Polycardus berhenti? Tentu saja tidak. Yang ada mereka akan makin menjadi-jadi. Hujatan mereka akan makin sadis. Makin luar biasa. Dan kita lihat sekarang. Kita lihat teman-teman. Mereka sedang ketawa. Mereka sedang bahagia. Dan yang terjadi apa? Hujatan makin sadis. Saya lihat belakangan ini ya. Ki Ahmad, Agatha. Makin sadis hujatannya. Nggak ada rem. Nggak ada pertimbangkan. Oh, nanti bisa ditangkoi dan sebagainya. Enggak. Karena mereka merasa mereka kebal hukum. Polycardus ini merasa bahwa kalaupun nanti mereka ditetapkan sebagai tersangka, mereka punya backing. Mereka punya organisasi di belakang yang bisa mensupport, melindungi mereka. Ini yang ada di otak mereka. Itulah mereka begitu pede menghujat. Ngeri, teman-teman. Apa memang ada skenario ya? Ingin menghancurkan negara Indonesia? Karena kita lihat zaman dulu, zaman PKI, itu antara Islam dibenturkan. Kalau zaman sekarang, Islam dibenturkan dengan agama lain. Ini ngeri, teman-teman. Ya, zaman PKI, itu Islam sama komunis dibenturkan oleh orang yang punya kepentingan. Zaman sekarang dibenturkan dengan agama lain. Ini bahaya nih, kalau pemerintah nggak turun tangan, ini bahaya. Karena saya lihat ada konspirasi jahat. Ada kepentingan yang memang ingin merusak negara kita. Kita lihat saja aliran dananya. Bagaimana mereka disokong dari luar negeri, teman-teman. Dewi Bulan, ya, Saifuddin Ibrahim, Paul Jang, ya, itu dana-dananya dari luar. Dan dana itu ngalir ke Polycardus yang ada di Indonesia. Banyak. Mereka juga menikmatinya, sang penggugat, lidara, dan sebagainya. Ngeri, teman-teman. Jadi ini memang mau dibenturkan kita. Mau dibenturkan, dan saya sangat menyayangkan banyak orang yang baru nonton, baru tahu tentang diskusi ini, tiba-tiba langsung mengambil kesimpulan. Mereka langsung berpikir bahwa, oh, ini Unirifa kasar, ini Bang Zuma kasar. Mereka nggak lihat bagaimana tingkah laku para Polycardus. Mereka nggak tahu. Untuk itu saya harus tampilkan. Supaya teman-teman bisa kenal nih siapa Polycardus. Siapa lawan dari Bang Zuma, Unirifa, dan sebagainya.
Biar kalian tahu siapa yang kita hadapi. Ya, ini saya tampilkan contohnya. Kenapa sih Olo SWT jadinya batu? Saya tanya dulu itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit kah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Olo kok jadi batu? Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat dong, Mbak. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Kok nggak mikir kamu? Terus kalau misalnya istrimu punya tete, kenapa dia nggak netein semua laki-laki yang ada di dunia ini? Gitu mau kau bilang? Beleng-beleng kau. Bisa pula kau berpikir kayak gitu. Kalau punya kok nggak dipakai, ya udah pakailah paculmu, pacul lah semua orang. Gitu maumu? Ini dong, jalan, udah tua bangka kok nggak pernah mikir sih? Terus andainya lah, punya entah apa kok di rumahmu, lakukanlah sesukamu. Kan gitu kan, maumu? Janganlah seperti itu cara berpikirmu. Ya itu, nabimu kelaminnya satu, harusnya dimasukkan ke lubang satu. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Ini salah lah jelas. Disuruh 4, dia lewat. Tuh salah sendiri, Quran kau sendiri dibantai dia, dibantahnya. Beleng-beleng kok. Apa tadi beleng-beleng? Bodoh-bodoh gitu. Mana? Patutlah muka kau pun kayak ayam. Sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya. Ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter Bloon. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi. Baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil.
Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Teman-teman, harap direkam. Direkam ya, teman-teman ya. Kameramu, Muslim setan. Apa pintar itu ajaran kasihmu itu. Kan? Penjeri agama kau, itu ajaran kau itu. Hah? Itulah ajaran kau mengajarkan kau menginjak Al-Quran orang lain. Hah? Nggak tahu kau biadab kau. Itulah ajaran kalian ya, ajaran Kristen seperti itu ya. Kristen gitu ya. Itu ajaran. Jadi inilah orang-orang yang kami hadapi. Dan saya berharap teman-teman Kristen ya bisa lihat bahwa kami di sini hanyalah orang yang sedang mempertahankan iman kami, orang yang sedang membela agama kami dari para Polikarpus ini. Kami sedang membentengi saudara-saudara kami. Dan saya sendiri, kalian bisa cek di video-video saya, yang saya lawan adalah orang-orangnya, oknum-oknumnya, Polikarpus-Polikarpusnya. Saya tidak ada masalah dengan kekristenan, karena saya yakin ajaran Kristen tidak seperti itu. Teman saya, saudara saya, lebih banyak yang dari pihak Kristen. Ya, kalau di kehidupan nyata, saudara saya lebih banyak Kristen. Dan saya tahu ajaran Kristen tidak seperti itu. Tidak seperti yang dilakukan oleh Agatha, Pak Bom-Bom, Wak Donat, dan sebagainya. Untuk itu saya meminta kepada saudara-saudara Kristen, saudara-saudara Katolik, mari kita berangkulan tangan melawan para Polikarpus ini. Jangan biarkan Polikarpus ini menang. Ngeri, teman-teman. Apa jadinya negara kita kalau mereka lah yang berkuasa? Kalau mereka bisa dengan bebas melakukan hujatan demi hujatan, membuat konten yang jelas-jelas melakukan penistaan kepada agama Islam. Kita lihat bagaimana umat muslim itu ya, dipancing amarahnya. Ngeri, teman-teman. Kita lihat di TikTok ini. Liar sekali. Liar sekali. Itulah kenapa saya nggak mau main ke TikTok, teman-teman. Ya, kemarin tuh saya coba, tapi saya lihat, waduh, ngeri. Saya putuskan, udahlah, jangan. Jangan, teman-teman. Godaannya tuh ngeri sekali. Itu bisa membuat kita emosi. Penghujatnya luar biasa banyak. Luar biasa. Nanti jangan gara-gara kita nggak suka sama pribadinya, agamanya pula yang kita sebut, kan bahaya. Bahaya, teman-teman. Padahal mereka mewakili pribadinya dan organisasinya. Nggak ada hubungan dengan Kristen. Tapi mereka buat seakan-akan mereka mewakili Kristen. Mereka jadikan Kristen itu sebagai tameng. Ini jahat sekali Polikarpus. Dan ini yang akan terus saya serukan. Bagi teman-teman yang nggak tahu Polikarpus, Polikarpus adalah polemikus yang menjual agama, yang menghujat agama Islam demi mendapatkan kardus uang. Mereka adalah orang yang memang ingin merusak toleransi. Dan hasil pekerjaan mereka, kita bisa lihat. Umat muslim banyak yang sudah marah. Kalau ada yang bilang, kenapa itu ada pelarangan ibadah di tempat A, di tempat B, tempat C? Itulah hasil dari Polikarpus itu. Mereka membuat marah umat muslim, sehingga umat muslim sekarang jadi agak sinis. Agak tidak baik memandang kepada saudara-saudara kita Kristen. Padahal orang Kristen nggak ada salah di sini. Mereka hanyalah korban. Mereka nggak tahu apa-apa. Untuk itu kita harus lawan Polikarpus ini. Dan saya dari kemarin, setiap hari konsisten menyuruhkan hal ini ya. Saya selalu bilang, mari kita lawan mereka. Kita pingin dari pemuka agama Kristen, speak up, bahwa Polikarpus tidak mewakili. Sehingga apa? Saudara-saudara muslim di luar sana bisa tenang. Bisa tahu bahwa yang menghujat ini nggak ada hubungan dengan Kristen, nggak ada hubungan. Ini yang kita harapkan. Dan saya nggak tahu ya, ini sekarang lagi marak lapor-melapor. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang ditargetkan. Bang Zuma, Uniriva, dan saya sendiri juga sama. Ya, saya juga ditargetkan oleh Polikarpus. Ya, kalau Polikarpus targetkan saya, tapi alhamdulillah kalau Kristen, ya, yang benar-benar orang Kristen, harusnya dia tahu bahwa yang saya lawan itu bukanlah agama. Saya nggak ada hubungan dengan agama Kristen, nggak ada. Yang saya lawan oknumnya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, kita lihatlah apakah ini memang ada upaya supaya penghujat ini bisa bebas, supaya penghujat ini bisa dengan leluasa menghujat agama Islam. Karena kita lihat kok arahnya ke sana nih. Ya. Arahnya tuh, ya, kiamat, Sofiatul,
Bisa dengan bebas hujat. Enak aja mereka ya. Ini yang kita lawan. Dan saya juga udah ngomong ya sama Unirifa, saya tanya tanggapan dia, bagaimana nih atas pelaporan kepada dirinya. Dan Unirifa langsung berkata apa? Saya siap, Jol, dia bilang. Saya siap mati demi agama saya. Karena dari awal saat dia berjuang, dia sudah tahu konsekuensinya. Dia sangat tahu konsekuensinya dan dia siap. Kalaupun harus mati sebagai martir. Harus mati sebagai martir untuk memperjuangkan agama ini. Karena kita nggak mungkin, hanya gara-gara diancam, hanya gara-gara seperti ini, tiba-tiba kita mundur. Enggak. Nggak akan ada kata mundur. Sebelum Polikarpus ini musnah. Kecuali udah musnah ya, nggak ada lagi Polikarpus. Ya, mungkin kita akan pensiun. Kita nggak akan lagi di sini ya. Mungkin channel saya juga akan jadi channel makan, channel jalan-jalan, kan begitu. Jadi kita tidak akan berhenti sebelum Polikarpus punah. Camkan itu teman-teman. Camkan itu. Oke, kita coba dengarkan dulu pernyataan dari Unirifa ya, yang menyatakan bahwa dia akan terus melawan Polikarpus ini. Terbaru Unirifa dilaporkan. Waduh, daw. Sepertinya ada yang mencoba untuk menghentikan Unirifa bersuara, menampar para penghujat agama dengan melakukan dialektika lintas iman, lalu memotong video Unirifa ketika mereaksi para penista-penista di live typing, dan juga yang berusaha masuk ke komen Unirifa untuk menyerang akidah Islam, dan sepertinya mereka mencoba untuk menghakimi akibat, dan mereka hanya akan mendapatkan sebab. Wah, apa maksud Unirifa? Ya, ketika mereka coba menghakimi sebab, maka mereka akan mendapatkan sebab. Akibat yang dihakimi akan menguak sebab. Mantap ini. Maksudnya apa nih Unirifa? Insya Allah. Ini yang sudah lama kita tunggu. Saya pribadi selama ini sudah lelah dan resah melihat penghujatan dari umat Kristen yang sengaja membuka komal, tidak berani menunjukkan data, tidak berani menunjukkan wajah, tidak mampu menunjukkan siapa data diri mereka sesungguhnya, tapi hadir di ruang publik, memprovokasi umat, menyakiti hati umat Islam dengan memfitnah Allah, memfitnah Rasulnya, memfitnah agama Islam. Lalu kita hadir untuk menjawab dan ternyata mereka kebakaran jenggot dan mengatakan bahwa kitalah penista agama mereka. Maka Unirifa akan menanggapi hari ini. Bagaimana pendapat Unirifa dengan hal ini? Tapi sebelumnya kita lihat video ini. Cikidot. Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin. Apabila itu tidak ditindaklanjuti, maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada, segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum yang menjelek-jelekan agama. Sementara saya sendiri, saya beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu dilarang untuk menjelek-jelekan agama. Itu sudah di. Oke, teman-teman harus kita akui ya. Memang Islam itu tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Menjelek-jelekan ya. Karena tidak perlu kita mengatakan sesuatu yang jelek kepada apa yang memang kita sudah anggap jelek. Tidak perlu kita lakukan penekanan itu karena itu hanya akan memancing. Tetapi teman-teman, ketika kita diskusi di ruang publik, apakah kita harus memuji-muji agama orang lain? Atau membiarkan agama kita dituduh lalu kita, oh ya udah agamamu baik deh. Oh tidak bisa. Maaf, dalam ranah dialektika, metode komparasi, metode konsekuensi logik itu adalah sesuatu yang keluar dari cara berpikir. Ini akademis. Jadi ketika ada seorang yang mengaku dia sebagai Islam mengatakan tidak boleh menjelek-jelekan agama, dia harus mampu membuktikan bahwa kita, para apologet ini menjelek-jelekan agama Kristen. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman juga harus paham ya, bahwa saya akan dengarkan, ini Bapak ini mohon maaf nih, saya nggak tahu Ustadz mana ya. Kayaknya beliau sudah bawa dalil nih. Itu agamaku, artinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekan. Loh, Bapak ini kok menafsir Al-Quran dengan seenak udalnya ini? Dalil lakum dinukum waliyadin, dia simpulkan, artinya dari dalil itu kita tidak boleh menjelek. Pak, saya nggak tahu Bapak ini pondok pesantren mana ini Bapak ini.
Saya nggak tahu Bapak ini mengutip perkataan ulama mana. Sejak kapan lakum dinukum waliyadin itu dasar dalil tidak boleh menjelek-jelekkan. Pak, dalam Al-Quran itu jelas secara eksplisit. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau mencaci sembahan orang lain. Itu ya Pak. Jangan kau mencaci sembahan orang lain. Agama itu dari kata a dan gama. Artinya adalah aturan, keyakinan seseorang. Kalau ketika dia mengatakan bahwa Sai Baba adalah Tuhan, bolehkah kita untuk menampilkan ke publik mengatakan bahwa apa keyakinan mereka itu tidak sesuai atau tidak masuk ke dalam ranah keyakinan? Bolehkah kita katakan bahwa itu tidak bagus? Wah, ini namanya menghentikan orang berpikir nih Bapak ini nih. Bapak jangan menggunakan ayat yang salah nih. Saya tidak terima nih kalau ada orang yang mengaku Islam bahwa dalil lakum dinukum waliyadin lalu menyimpulkan artinya dari lakum dinukum waliyadin itu kita jangan ini mempelintir Al-Quran nih Bapak ini nih. Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Lakum dinukum waliyadin itu adalah terdapat dalam surah Al-Kafirun. Ayat itu asbabun nuzulnya adalah ketika orang datang kepada kita menawarkan ajarannya, maka kita boleh menjawab lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada orang yang menyerang akidah kita, apakah mau memakai lakum dinukum waliyadin? Kalau memang seperti itu, kenapa Rasulullah berperang? Ya? Apa tujuan Rasulullah berperang? Menjajah. Jangan membawa dalil Al-Quran, mengutip perkataan sendiri, sebarkan di ruang publik. Islam itu punya etika. Ketika kita bicara Al-Quran, kutip dalam tafsir. Bagaimana memaknai ayat itu? Lakum dinukum waliyadin itu artinya apa? Agamamu untukmu, agama kami. Artinya kita toleransi. Apa arti toleransi? Salah satu makna dari kata toleransi yang berasal dari kata tolerir, membiarkan. Biarkan mereka menyembah kepada apa yang mereka sembah. Kita tidak perlu islamisasi. Kita tidak perlu mengajarkan mereka untuk ayo sembahlah Allah. Tidak bagi mereka yang kafir. Karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Tidak ada islamisasi kepada mereka yang kafir. Tapi ketika mereka bertanya tentang agama Islam, wajib tidak kita menjawab. Kalau antum tahu ilmunya, antum tidak menjawab. Antum menyembunyikan kebenaran. Saya yang tidak tahu jawabannya, saya cari jawabannya untuk bisa menjawab pertanyaan mereka. Lalu antum ketika kami berdiskusi lintas agama, di mana antum ketika Kiamat, Sofiatul, Agatha, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz memfitnah agama Islam? Di mana antum? Ini kalau Bapak ini hadir di komal saya, habis Bapak ini nih. Kenapa? Banyak, tidak sedikit umat Islam yang naik ke komal ke saya untuk mengatakan keberatannya ketika kita berdiskusi lintas iman. Tapi ketika kita tunjukkan penistaan terhadap agama Islam, langsung bengong Bapak itu. Jangan ketika antum berdekatan dengan orang non-muslim, ya, ketika antum berada di keliling mereka, maka antum menilai secara subjektif. Antum hanya melihat akibat. Ya, Bapak ini saya tidak tahu siapa. Apa kapasitasnya? Apakah dari MUI? Apakah ulama besar? Kalau memang, izinkan saya berdialog dengan beliau. Saya sebagai mahasiswa ingin dialog dengan beliau. Saya ingin tanya sama Bapak ini. Apa pendapat Bapak ini ketika Nabi Muhammad itu pedo? Apa yang harus dilakukan? Oh, kita sabar aja. Saya tidak pernah menemukan dalil dalam Al-Quran. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Yang Allah perintahkan adalah ketika kalian mendapatkan ketidaknyamanan dari orang-orang kafir, maka utamakanlah tawakal. Takut kepada Allah. Cara saya bertawakal apa? Saya belajar cara menjawab pertanyaan mereka. Saya jawab ke hadapan publik. Ketika mereka menista agama kita, saya tampol balik mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka adalah penista sesungguhnya. Ketika kita tunjukkan konsekuensi logik dari iman mereka, lalu kita dikatakan penista, maaf. Maaf, saya tidak akan pernah berhenti menunjukkan apa yang sudah saya pelajari. 6 tahun diskusi lintas agama. Apakah tidak pernah ada pendeta yang mengatakan Tuhannya seperti kelamin? Masih ada videonya itu beredar. Bahwa mereka mengatakan, pada mulanya firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Betul. Tangan Tuhan adalah Tuhan. Betul. Kelamin Tuhan adalah Tuhan. Betul. Mereka sendiri mengimani bahwa kelamin Tuhan adalah Tuhan. Lalu kenapa kalian mengatakan kami menista ketika kami menyampaikan apa yang mereka imani? Ketika mereka menghujat agama Islam, kemana kalian? Kemana Bapak ini?
Ketika kami dibuat emosi, lalu emosi kami tidak kami juantahkan dengan cara mencaci kembali Tuhan mereka. Tapi kami membuka diskusi lintas agama. Kami mengizinkan mereka bertanya tentang Islam. Lalu kami menjawab ketika mereka mengatakan, nabimu pedo. Kami tunjukkan, kalau seandainya nabi kami pedo karena menikahi anak kecil, apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang pedo? Loh kok bisa? Perhatikan. Hukum halakah Yahudi adalah boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari. Yesus orang Yahudi bukan? Yes, maka pertanyaannya, bagaimana dengan para rabi yang berpendapat bahwa Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun? Apakah Tuhan kalian memvalidasi pedo? Mana larangan menikahi anak umur 3 tahun di kitab kalian? Ada aturan menikahi di kitab kalian? Umurnya berapa? Ketika mereka tidak mampu menjawab, lalu mereka tersakiti, oh iya aku tertampar. Lalu kalian katakan kami menghujat. Hebat sekali kalian. Ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka Trinitas itu sama seperti lambang kelamin, mereka sendiri yang menjawab. Lalu kami mengangkat kembali ke publik supaya tahu orang-orang bahwa ini konsekuensi logik dari apa yang kalian jelaskan. Rifa penghujat. Ketika Bang Zuma membakar baju kaos yang ditawarkan kepada kami umat Islam di mana dikatakan Tuhan berbentuk merpati. Kami yang mengatakan bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Lalu kami harus membiarkan ada Tuhan berbentuk merpati. Kalian tuliskan kitab kalian di situ. Kami bakar Tuhan berbentuk merpati karena kami tidak menerima Tuhan berbentuk merpati. Kalian katakan kami menista. Kalian yang tawarkan baju kaos itu. Kalian datang ke perkumpulan kami umat Islam. Tawarkan Tuhan kalian. Kami tolak. Haram bagi kami mengatakan Tuhan berbentuk. Takut kami murka Allah datang kepada kami. Kalian bilang kami yang menista kalian. Kalian tawarkan kitab kalian. Kalian tawarkan Tuhan kalian. Dan kami menolak itu. Lalu kami katakan haram bagi kami menuhankan Tuhan berbentuk dan berkelamin. Kalian merasa tersakiti. Luar biasa. Jangan mentang-mentang Sumatera Utara itu banyak orang Kristen ya. Lalu kalian berani-beraninya mengancam kami dan kami disuruh berhenti untuk membicarakan kebenaran. Karena tidak berhenti para misionaris untuk mengkristenkan orang-orang yang Islam. Ini bukti demi Allah. Ini adalah bukti bahwa kalian yang memulai. Perhatikan ini. Iya tahu adik, tahu ya surat Al-Zukhruf 61. Iya, sambil yang lain tap-tap layarnya adik ya. Mak tahu mak surat Al-Zukhruf 61 mak? Nggak tahu. Oh itu namanya Isa. Isa itu adalah kiamat nih mak. Nah mak kan umurnya 55 tahun. Nah kalau menurut Isa bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Lebih daripada itu kesukaran mak. Nah kalau mak mati mak kemana nih kalau mak mati? Ayo mak mau mak kalau mak mati nanti mak kemana? Ke surga apa ke neraka mak? Hah? Ke sorga. Oke mak. Kalau ke sorga mak, jalan satu-satunya ke sorga, kata surat Al-Zukhruf ayat 61, hanya melalui Isa Al-Masih. Itulah jalan satu-satunya menuju ke sorga mak. Ya, nanti Allah yang akan menunjuk. Kalian lihat kan? Kalian lihat bagaimana di TikTok seorang pendeta bernama akun Saunara mengatakan kepada anak kecil dan nenek-nenek bahwa dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf bahwa Isa adalah satu-satunya jalan. Ini bapak ini yang ngomong nih, bagaimana tanggapan kalian? Oh udah biarin aja, nenek-nenek aja kok, anak kecil aja. Lalu ketika kami hadir untuk membentengi akidah umat Islam, menampik semua fitnah mereka, membantah semua tuduhan mereka, kalian bilang kami menghujat. 6 tahun yang lalu saya sudah berkata, sudah kami bicarakan dengan Bang Zuma dan Kores. Memang menyampaikan kebenaran ini akan ada konsekuensi. Lalu apakah kami harus berhenti? Tidak. Kalau Uni Rifa berhenti, siapa yang akan menampar para penista agama ini? Siapa yang akan menampar para pendeta yang menawarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama, melanggar keputusan SKB 2 Menteri? Siapa yang akan menampar? Siapa yang akan menyadarkan umat bahwa misionaris itu ada, bukan isu belaka? Bahwa C6, C1 itu ada. Mereka menggunakan Al-Quran untuk memurtadkan orang lain dengan tafsir bebas seenak mereka. Sementara kita punya kaidah menafsir, tidak boleh, bahkan ada dalilnya. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya, finnar.
Jangankan dia seorang pendeta Kristen yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak tahu kaidah Islam. Saya saja seorang muslimah walaupun sudah belajar nahwu sorof tidak berhak menafsirkan Al-Quran. Kita punya kaidah. Pertanyaan saya, apa kaidah menafsir Bible dalam agama Protestan? Kalau Katolik jelas. Saya jarang berdebat dengan orang Katolik. Karena Katolik punya magisterium, punya tradisi suci. Kristen yang punya prinsip sola scriptura. Setiap gereja mengaku punya Roh Kudus. Kenapa saya tidak boleh memahami Bible dengan menggunakan logika saya? Sementara mereka sendiri mengaku punya Roh Kudus. Apakah saya juga tidak boleh mengaku punya Roh Kudus? Roh Kudus itu memang milik kalian. Ketika saya membaca kitab kalian, saya mempertanyakan kembali. Contoh, tadi di TikTok, ada akun yang mengatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus berkuasa. Apakah saya akan mendiamkan pernyataan itu? Pernyataan itu harus direaksi. Ketika ada pernyataan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, saya wajib memberikan pertanyaan konfirmasi. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ada tertulis dalam Bible. Bagaimana umat Kristen mempertanggungjawabkan terkait tentang pernyataan Yesus yang tak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, sementara mereka mengatakan Yesus itu berkuasa. Silakan mereka tafsir kitab mereka. Ketika mereka menjelaskan, maka kami bertanya, itu adalah hak berdemokrasi. Lalu ketika mereka mengatakan Yesus itu berkuasa, saya minta bukti. Yesus yang pernah jadi manusia, kapan pernah berkuasa di Yerusalem? Sebagai bukti bahwa dia pernah berkuasa di dunia. Kalau Musa pernah berkuasa, dia pernah memimpin Bani Israel. Nabi Yesus pernahkah memimpin Bani Israel? 12 murid yang dia pilih sendiri kabur ketika dia mau ditangkap. Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi pemimpin di negeri Arab. Menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Memimpin umat Islam yang kemudian bersatu, kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian merebut Mekah, di mana mereka pernah terusir. Berhasil Nabi Muhammad. Kalau saya katakan Nabi Muhammad pernah berkuasa, berhak tidak? Berhak. Lalu ketika ada yang mengatakan bahwa Yesus berkuasa, pertanyaan saya, di mana Yesus pernah berkuasa? Di bumi katanya. Oke. Oh, Yesus kan pernah mengatakan dalam Bible, dia berkuasa. Oke. Iblis pun pernah mengatakan berkuasa dalam Bible. Lukas pasal 4 nomor 6. Saya tunjukkan datanya teman-teman. Saya tidak mau berbicara. Ini bukan monolog ya. Ini adalah parameter apa yang saya lakukan selama ini. Ini contoh. Saya berikan kalian contoh. Kenapa apa alasan saya menjawab pertanyaan umat Kristen. Ya, alasan saya adalah banyaknya umat Kristen yang masuk ke komunitas Islam menawarkan Tuhan mereka dengan membuat statement. Yesus berkuasa. Bagi saya kalau tidak ada pembuktian dalam setiap pernyataan, itu bisa jadi sebagai klaim dusta. Bahkan kabar hoax. Jadi kalau mereka mengatakan kami beriman Yesus berkuasa, oh itu beda lagi. Itu beda lagi, itu iman mereka. Oh nggak peduli saya, terserah kau. Kamu mau menyembah Yesus, mau menyembah botol kecap, itu urusanmu, brother. Tidak ada urusannya dengan saya. Tapi ketika mereka tawarkan kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa, mereka sampaikan itu kepada kita. Kita diam gitu. Maaf, saya pembaca Bible. Saya orang yang sangat gandrung membaca Bible. Kenapa? Karena saya tidak mau dibodoh-bodohi pendeta. Mereka sendiri berbeda-beda pendapat tentang Bible mereka. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Dan saya bangga sebagai temannya Uniriva. Ya, saya lihat Uniriva itu walaupun seorang wanita, tapi luar biasa kuat. Ya, dia siap akan segala kemungkinan. Akan segala kemungkinan, teman-teman. Dan jujur, kalau dibilang siap, Uniriva jauh lebih siap daripada saya. Ini harus saya katakan. Uniriva jauh lebih kuat, teman-teman. Kalau saya, kalau kalian nanya saya itu adalah orang yang entah kenapa, teman-teman. Allah pakai dalam perjuangan ini. Kalau saya disuruh milih, saya nggak mau. Ini saya terus terang ngomong. Tapi entah kenapa Allah malah tuntun saya, Allah bawa saya ke medan perjuangan ini. Kalian bayangkan, dulu saya cuman menjawab fitnahan tanpa ragi. Tujuan saya buat YouTube, menjawab fitnahan tanpa ragi kepada Islam. Saya tes jawab. Tapi Allah sediakan, Allah gerakkan. Allah yang buat ini jadi besar. Tiba-tiba Luga mengaku nabi. Tiba-tiba muncul Oneness. Oneness muncul di tempat saya. Tiba-tiba satu persatu orang-orang Kristen ya di tempat saya ngomong ABCD sehingga terbongkarlah semua. Terbongkar semua. Belum lagi pendeta berantem sama pendeta mempercayakan saya sebagai penengah. Pastor Sarah ribut sama Joshua Teu, saya penengah. Sampai Paul Jang bilang,
Ini ada gilanya nih pendeta. Gimana ceritanya berantem yang jadi penengah malah HMC? Gimana ceritanya gitu? HMC pula jadi penengah. Seharusnya mereka yang konseling orang, seharusnya mereka yang damai, ini malah mereka yang dikonselingkan oleh HMC. Itu apa karena saya? Enggak. Itu semua karena Allah, bukan karena hebat saya. Nggak ada satupun. Berkali-kali saya katakan, saya ini hanyalah hamba Allah yang Allah pakai tiba-tiba di medan perjuangan ini. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa. Dan mungkin lewat kejadian ini, Allah ingin tempa saya. Ingin buat saya tuh biar totalitas. Ya, biar saya totalitas dalam perjuangan. Walaupun sebenarnya ya masih berat, teman-teman. Masih berat. Saya nggak sekuat Uniriva, saya katakan. Walaupun dia perempuan. Hebat Uniriva itu. Hebat sekali. Bagaimana ketegarannya. Bagaimana dia siap. Ya, lillahi ta'ala. Siap mati demi agama. Hebat. Luar biasa. Untuk itu marilah kita dukung ya. Marilah kita doakan Uniriva. Semoga Uniriva kuat. Apalagi kita tahu ya, Uniriva ini sekarang sedang di perantauan, ya, sedang berjuang juga. Dan saya sebagai teman ya selalu support Uniriva. Saya sering komunikasi dan sering juga menasihati Uniriva. Bahkan bisa dibilang hampir tiap hari saya. Lebih sering saya nelepon Uniriva dibandingkan saya nelepon orang lain. Ya. Hampir setiap hari nih. Bukan setiap hari lagi ya, pagi siang malam saya hubungi dia. Selain karena ada kerjaan, ya saya juga nasihati Uniriva lah. Dan kalau tengah malam biasa dia tiba-tiba bisa curhat nggak jelas masalah hidupnya. Ya mari kita doakanlah Uniriva supaya kuat, tegar menghadapi ini semua. Dan sekali lagi ya, memang ada upaya Polycardos kalau saya lihat yang ingin supaya mereka bisa bebas menghujat. Jadi kalau bisa semua yang namanya apologet Islam ini harus disingkirkan, harus dimusnahkan. Tetapi saya yakin Allah di pihak kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang akan membantu perjuangan kita. Ya, jadi bagi teman-teman yang tergerak membantu untuk meringankan beban perjuangan ini, tidak ada salahnya. Ya, kalian membantu lewat nomor rekening yang ada di bawah, ini akan kita pakai untuk dana perjuangan kita kalau kemungkinan buruk terjadi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan jangan lupa ya doanya untuk kami semua, untuk semua teman-teman juga. Makasih ya atas perhatian kalian. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.